bikin jempol kamu sampai bengkok. Emang iya? Bikin jempol gimana? Jempol kaki, jempol tangan. Kenapa tertawa? Memang kita tuh diajarkan untuk tertawa di tengah-tengah semua masalah. Oh, tertawa di atas penderitaan orang? Enggak juga sih. Enggak, itu luarnya ketawa, dalamnya enggak. Mana sayapnya, tak mungkin kau manusia. Takkan ada wanita yang seperti dirimu. Iya, nggak ada yang seperti diriku. Jam kerja malah tidur. Gua potong cuti lu ya. Mpok, sorry Mpok. Tadi aku lagi mimpi naik gaji, naik jabatan, naik haji. Beh, indah banget tuh. Gaya lu tinggi tapi kerja malas. Jangan loyo kayak lele kurang air. Ya ampun, yaudah Mpok. Ngapain kemari? Gue dikomplain lagi. Lu udah gua daftarin jadi perwakilan cabang kita buat lomba cerdas cermat di outing besok. Hah? Cerdas cermat? Ogah. Nggak mau. Saya kan outing mau rebahan doang, mau sambil healing gitu. Ini lagi lomba cerdas cermat tiba-tiba nggak mau ah. Maunya makan gratis, nggak mau mikir. Banyak alasan lu. Pokoknya lu nggak boleh malu-maluin ya. Kita ini cabang utama. Kalau kalah reputasi hancur. Pokoknya kita harus menang. Kanan batin mulu ini gue di kantor ini ya. Aduh, ampun. Yaudah. Emang pertanyaannya seputar apaan? Sejarah, matematika, apa penjaskes atau apa nih? Bukan, itu pertanyaan anak PAUD. Cerdas cermat itu pertanyaannya naik level. Ini gue tes dulu. Bu sih, silakan duduk. Oke aja, sebelum jawab jangan lupa bunyiin bel ya. Nih. Aduh, si kecil ini udah mulai muncul lagi. Pasti ada aja kelakuannya. Lu denger gak sih? Paham. Siap. Silakan, Madam. Pertanyaan pertama. Kalau Bintang lagi jalan-jalan di Paris, kira-kira dia bakal mikirin gua gak ya? Di depan Eiffel atau pas lagi makan roti Kwaisong? Enggak dua-duanya, Madam. Soalnya belum tentu Bintang bisa ke Paris. Kan gaji kurir bongkar ekspres cilik ya gajinya ya. Lagi juga belum tentu mikirin Madam. Salah. Jawabannya adalah Bintang lagi mikirin gue di tiap sudut kota Paris. Gitu aja nggak tahu. Dasar odap. Wah, ini mah pertanyaan cuma nenek moyangnya dia doang yang tahu ya. Madam, yang umum ke pertanyaannya. Oke lanjut. Jika kecepatan motor Bintang pas lewat depan kantor adalah 60 kilo per jam dan jarak pandang mata gue ke dia adalah 10 meter. Berapa kali jantung gue berdetak kencang dalam waktu 3 detik? Ratus kali, Madam. Bujuk, itu mah orang bisa mati. Gitu aja nggak tahu. Jangan malu-maluin deh lu. Lu doain gue mati aja. Lu berani sama gue? Lu berdua waras gak sih? Ampun dah, lagian bertanya kayak gini mana ada di buku pelajaran sekolah. Lu ini ngomen terus ya. Udah nggak cerdas, nggak cermat lagi. Sosokan mau ikut lomba. Lu kalau nyari peserta benar. Habis gimana dong, Madam? Saya kan panitia. Pak Obe lagi cuti. Neneknya lahiran. Ada noh, Pak parkir, tapi bukan karyawan sini. Si Bintang. Iya, ini lomba tim. Lu sama Bintang, Zi. Gak usah. Aja, udah lu gak usah ikut lomba. Biar gue aja satu tim sama Bintang. Udah, gue mau latihan dulu sama Mbak Bibi Bintang. Bye. Kalau Bu CEO jadi peserta, nanti jurinya siapa? Udah, nggak tahu, biarin dia atur aja sepelenger mungkin deh. Welcome to Bongkar, dimana gue Azia Riza di sini bakalan unboxing cerita di balik paket orang-orang sampai ke akarnya, bro. Kerja lagi, kerja mulu. Iya sih, Mbak. Kayak kali. Halo. Saya mau ngirim paket.
paket. Oh, boleh. Silakan duduk. Atas nama siapa, Mas? Atas nama Axelo. Axelo. Oke, mau kirim paket ke Tangerang, Kak. Tangerang. Tangsel ya? Anak Tangsel. Gila, bro. Gue juga Masa sih? Jaktim. Jangan salah, Jaktim juga keren. Oh iya, nggak ada yang bilang nggak keren kok. Axelo siapa namanya? Axelo. Nama panjangnya? Axel Hasian Nababan aslinya. Axel Hasian Nababan. Hasian Nababan. Oh, Axel Nababan. Kalau ini Nababan ya? Nababan. Kalau ini beban. Beban. Tapi kok ini kirim paket ke Tangerang, emang ada apa di Tangerang? Apa dari sana asalnya apa gimana? Iya, aku lahir dan besar di Tangerang. Oh, anak Tangerang banget Anak ya. Tangerang Dari banget. kecil. Dari kecil. Tapi keturunan Orang Batak. Batak. maksudnya. Heeh. anak Daro. Daro apa? Kamu tau gak sih? Anak Daro tau gak sih? Oh, Daro Padang ya? Lu dong kok. Oh iya, anak Daro Padang. Gua dong ya. Ya ampun. Coba ceritain dong. Kan namanya Nababan, tapi kok anak Tangerang itu gimana nih? Jadi intinya tuh yang asli dari Sumatera tuh cuman papa. Oke. Mama? Mama tuh orang Batak juga, tapi dia udah kelahiran Jakarta. Bukan ngerantau berarti? Bukan ngerantau. Oh. Dia kelahiran Jakarta, papa merantau, mama udah di Jakarta. Oh, ketemu lah. Ketemu. Iya, kalau nggak ketemu nggak ada saya dong. Iya, bener nggak lahir nanti. Heeh. Iya, ketemu. Ya akhirnya lahirnya di Tangerang. Tangerang. Lahirlah di Tangerang. Lahirlah Kenapa milih Tangerang sebagai kota lahir? Kebetulan saya belum lahir tuh, Mbak. Saya nggak bisa milih. Iya. Nggak bisa milih. Gitu. Emang benar katanya nama panggungnya tadinya bukan Axelo. Tadi namanya L Axelo gitu. Iya. Jujur saya nggak tahu kok dia bisa dapet ya itu. Itu dari mana belum dapetnya. Aku telepati. Oh iya. Dulu sebenarnya aku tuh pengen selipin Marga di panggung. Cuman ada satu dan lain hal yang akhirnya memutuskan untuk jadinya Axelo. Tapi memang awalnya maunya El Axelo. Kenapa? Karena biar gampang dipanggil orang aja gitu. The L gitu. Iya, L. biar gampang dipanggil orang. Tapi akhirnya setelah berdiskusi sama kakak-kakak dari manajemen, kita sama-sama sepakat kayaknya satu kata aja cukup gitu. Tapi keren banget sih memilih nama Axelo dari Axel Hasian Nababan ya. Iya. Jadi Axelo. Jadi Di simplified gitulah. simple tapi O-nya tuh bikin kelas gitu. Ya sih, Axelo gitu loh. Kayak nama-nama kopi gitu loh. Gue ngeliatnya. Tapi katanya kamu punya kebiasaan unik waktu kecil. Bikin jempol kamu sampai bengkok. Emang iya? Bikin jempol gimana? Jempol kaki, jempol tangan? Jempol tangan dong. Oh iya, Bahaya ini. dong. Diapain Yang bengkoknya? kan. Jadi dulu aku suka isep jempol. Oke. Kalau enggak aku nggak bisa tidur. Sampai umur 9 tahun. Tapi biasanya kalau misalnya isep jempol, giginya naik, maju. Tapi kamu aman, rata banget ya? Aman. Terus sih. isep jempol sampai bengkok semana? Bukan bengkok doang sih, lebih ke kayak bahkan jarinya tuh lebih kecil sebelah gitu loh. Itu Enggak, sekarang udah enggak. berarti itu nutrisinya disedot. Harusnya Iya, ke jempol hilang. Lebih kecil sebelah, bengkok sih enggak sih. Oh, Mungkin kali ya, cuma Oke. maksudnya lebih yang ternotis tuh lebih kecil sebelah. Tapi kalau kayak gitu biasanya diininnya dengan anak mami gitu nggak sih? Kan nggak ada yang tahu dulu kan. Oh, Nggak ada yang tahu. YTTA ya? Iya. YKKA. Iya, yang keluarga-keluarga aja. Ah. Kayak gitu. Asal tapi ngomong-ngomong, kamu tuh berapa bersaudara sih? Tiga Bersaudara. Kamu anak bontot? Anak dua. Anak kedua. Kadang ada orang yang bilang kalau anak tengah tuh suka terlupakan atau kadang suka disuruh-suruh malah gitu. Ada nggak sih? Enggak sih, sebenarnya kalau sebagai anak tengah pasti kadang-kadang aku pernah ngerasain, maksudnya pernah merasa sendiri aja. Karena kan ada di anak pertama, di tengah-tengah anak pertama dan anak yang paling terakhir, itu kadang-kadang memang suka nggak dapet. Iya. Bukan nggak dapet perhatian sih, lebih ke Kebagi kali ya. bagi aja. Karena lumayan jauh jaraknya sama yang atas, dan yang ke bawah juga nggak terlalu jauh bedanya. Emang yang atas umur berapa? 25, Kakaknya 25, kamu 20, 20, adanya? 18. Oh iya, tengah-tengah sih. Tengah-tengah ya. banget kan.
Tapi sekarang sadar sebenarnya lebih ke bukan orang tua milih untuk nggak memperhatikan anak kedua, anak tengah. Cuma maksudnya memang sometimes ada momen-momen di mana ya mungkin kan tanggungannya beda ya. Misalkan kayak aku masih sekolah, abang udah harus kuliah, ya jelas fokusnya harus ke atas. Benar. Terus aku udah kuliah di tengah-tengah, adikku baru mau masuk kuliah, ya jelas harus fokus ke bawah. Iya, berarti lebih dididik untuk sabar ya. Iya, dan memang ada masanya memang. Mengalah gitu. Iya, dan memang ada masanya ntar anak kedua juga akan diperhatikan juga. Iya, tenang aja anak tengah. Tenang aja. Anak tengah, ada yang anak tengah di sini aman. Saya. Kalau aku kamu, iya. Aku anak kelima, jadi. Hah? Iya, aku anak kelima. Masa sih? Nggak Aku 6 mungkin. bersaudara. Aku anak kelima, jadi nggak tahu ya itu cenderung ke bawah kali ya, bukan ke tengah. Kalau ke tengah kayaknya 2 ini nih, ketiga sama keempat tuh tengahnya gitu. Oke, tadi kan udah ngomongin masa kecil Axelo ya. Kalau sekarang berarti kesibukannya apa sih? Aku dengar kamu lagi banyak banget nih project ya nggak sih? Ada Amin. rilis lagu, Iya, rilis main lagu. film, benar nggak? Betul. Boleh dong ceritain dong. Ya kemarin tanggal 29 Mei kemarin akhirnya bisa rilis single kedua. Tepuk tangan dong guys. Setelah terakhir rilis tuh kan bulan November tanggal 21. Terus akhirnya bisa rilis lagi. Sama iya kemarin dapat kesempatan main film bareng sama kakak dari Imaginary. Keren banget, gila udah penyanyi. Main film pula, ya ampun. Ini ada paketnya, boleh aku buka nggak? Boleh, Ini silakan. dari tadi aku salpok gitu. Oke, ini kamu sedang tertawa. Iya, sedang tertawa. Ini judul lagunya apa ini? Judulnya Amit-Amit. Amit-amit. Kenapa tertawa? Memang kita tuh diajarkan untuk tertawa di tengah-tengah semua masalah. Oh, tertawa di atas penderitaan orang. Enggak juga sih. Enggak, itu luarnya ketawa, dalamnya enggak. Gitu. Menutupi kesedihan Menutupi dengan dong. tersenyum dan tertawa gitu ya. Konsepnya gitu ya. Oke. Boleh nggak sih aku dengerin suaranya dikit? Lagu ini. Lagu ini Amit-amit. Bagaimana jadinya jika Tuhan bilang iya, bisa iya dengar dan kabulkan semuanya. Keluh amarah dari lidahmu, amit-amit sayangku. Suaranya soft-soft gitu ya ampun. Suaranya soft, orangnya soft-softokan. Aduh. Sop buah, sop buntut. Kenapa judulnya lagunya ini aneh banget. Aneh tapi unik gitu ya. Amit-amit gitu. Kenapa? Terinspirasinya dari apa tapi? Kan sebenarnya intinya lagu ini tuh bercerita tentang kayaknya pasangan yang suka ngomong yang enggak kan. Maksudnya di bercandaannya, di marahnya dia suka nyumpahin yang enggak, suka ngerendahin dan segala macamnya. Terus lagu ini tuh isi hatinya si pasangannya yang ngomong, pasangan yang tersakitinya yang ngomong, gimana kalau Tuhan bilang iya gitu. Makanya harus menjaga lisan sebaik mungkin ya, betul. Dan ada juga bagian bridge-nya yang hati-hati Tuhan pasti mendengarmu gitu. Oh, iya kadang suka kalau pasangan juga kadang suka ngejelekin ke temennya nggak sih? Iya nggak sih? Cerita di sini. Oh, di sini. Bukan gua. Bukan. Tapi kamu pernah nggak ngerasain di mana hubungan gue udah nggak tahu nih cerita ke siapa gitu. Tapi gue harus cerita karena kalau nggak bakalan gimana ya, jadi numpuk gitu loh. Jadi akhirnya kamu cerita tentang kejelekan pasangan ke temen gitu. Nggak pernah sih cerita sama orang lain soal hubungan. Paling kalau waktu PDKT, gue mau deketin si Dini. Oh, itu malah baiknya kan. Yeah. Terus kalau misalnya ada yang dipendem, berarti baiknya langsung ngomong ke orangnya aja gitu. Langsung. Aku tipikal yang bahkan sebelum numpuk aku udah beresin duluan. Karena kalau misalkan ternyata udah keburu numpuk pasti putus. Oh. Nggak mungkin tahan. Serius? Serius. Tapi kan pengennya kan bersama selamanya, gimana coba? Ya kalau Tuhan bilang enggak, kita bisa. Tuhan bilang enggak, kita bisa apa guys? Gitu. Ini ada paket lagi, satu lagi aku boleh buka ya? Boleh. Hah. Wow, apa ini? Sayap burung patah. Ini, gitu. aku pakai ya. Pakai. Ini kurang ajar banget ya, admin paket yang kurang ajar ya, pakai sayap orang. Wow. Udah ya, aku mau Halloween dulu, party dulu, gimana kita? Biasanya gini nih. Oke, ini
single Axel lo juga Iya. tentang mana sayapnya. Mana sayapnya? Oh ini yang pertama amit-amit. Yang kedua. Sekarang mana sayapnya? Mana? Itu Mana? dipakai. Oh, iya. Kamu kan bidadara tak bersayap. Bidadara. Eh. Oke, mana sayapnya ini tentang apa? Terinspirasi dari mana? Itu liriknya kan banyak ngomongin soal cantik ya, soal perempuan cantik. Jadi itu sebenarnya singkatnya itu kayak ngelihat cewek cantik yang saking cantiknya kita nggak percaya di manusia. Gitu. Boleh nggak sih spill dikit aja? Mana sayapnya, tak mungkin kau manusia, takkan ada wanita yang seperti dirimu. Ya, nggak ada yang seperti diriku. Nggak ada. Oh. Ya ampun, itu dari real apa ya? Lagi nge-crush gitu ya berarti Lagi ya? nge-crush ceritanya, cuman kayak dia nggak percaya ini mimpi bukan sih gitu. Itu kayak saking nge-crushnya kayak unreal gitu Unreal, ya? Ya nggak gitu. sih? Saking Ya ampun. cantiknya perempuan itu. Tapi kamu pernah ketemu cewek yang benar-benar saking cantiknya kamu benar-benar ngerasain kayak di lagunya? Siapa tuh? Panas kursinya nih. Boleh nggak sih di spill dikit? Dia tawa ih. Ayo. Ya pernah. Siapa kak? Mama. Jawabannya safe Safe, banget ya. dia. Selain mama, siapa? Gimana perasaan waktu ketemu si cewek yang unreal itu? Jadi kalau nggak tahu ya, perempuan ngeliat laki-laki yang ganteng mungkin seperti apa. Tapi kalau aku personally dan mungkin yang sering terdengar sama laki-laki lainnya, kita tuh justru yang bakal diem. Terus kita bakal, wah cakep banget sih ini cewek, gitu. Kayak kills gitu. Iya sih, cakep banget sih ini cewek. Tipe cewek lu kayak gimana? Lebih tua. Langsung aja. Lebih tua. Jangan gitu ah. Oh, dong. Lebih tua. Kita beda 5 tahun loh. 5 tahun. Kan berarti Enggak sih, lebih sih kak. lebih. Kamu berapa? 2006. Oh iya 6 tahun. Sumpah gue kayak ngomong sama adekku sendiri. Oke, dan lagunya kayaknya Kak Axel lo jago gombal ya. Coba dong gombal dengan rayu orang-orang supaya nonton bongkar. Pakai pantun boleh kan? Pakai pantun boleh. Jalan-jalan pakai batik. Cakep. Hai nona cantik, ayo dong nonton bongkar. Depannya udah bener. Gak nyambung, sorry, ulang. Ulang. Jalan-jalan pakai batik, Cakep. pulangnya mampir ke soto tangkar. Cakep. Hai nona cantik, boleh kali nonton bongkar. Gila ini kayak dia kayaknya mendefinisikan lagunya sendiri ya. Udah cakep, main film, terus juga penyanyi, jago pantun, jago gombal. Udah whole package. Gila. Ngomong-ngomongin soal cinta nih ya. Coba dong ceritain first crush kamu. Pertama kali tuh falling in love kapan? Aduh, malu. Kan dulu ini tadi. Masalahnya, lu tahu ceritanya. Oh iya tipis ya. Ini namanya bongkar. Banyak Berarti sih. harus dibongkar gitu. Siapapun kamu. Ya, Maaf. maaf ya di spill ya di sini ya, nggak apa-apa. Umur 15 tahun, SMA kelas 1. Oke. Waktu itu dia lebih tua berapa ya? Lebih tua hampir setahun lah. Udah itu aja ya. Ya gimana? Perawakannya gimana? Hobinya gitu. Hobinya? Atau mukanya deh, dia tipenya yang kayak gimana? Bondol nggak? Sebenarnya nggak bondol, tapi dia pernah cukur bondol. Oh, cukur, bahasanya kenapa cukur sih? Potong. Potong. Potong bondol. Potong bondol. Potong polwan gitu ya? Nggak segini lah. Segini. Oh, gini. Dia segitu juga nggak masalah sih. Oke. Pokoknya bondol lah. Gitu. Terus Kutilang. Kurus tinggi langsing, bukan? nggak juga sih. Bukan, apa? Dia tipe gue tuh yang lumayan cabi, yang lumayan tembem. Gitu, aku suka cewek lucu. Tuh, masuk kan. Ada paket lagi kak, satu lagi kak. Aku saking keponya nih benar-benar, wow. Tuh kan, bener kan? Itu paket lengkap guys, tuh lihat nih. Ada benci jadi bucin. Tuh ada dia nih di sini nih. Tuh, ada Kak Axel lo nih.
Lihat nih. Tuh, katanya selain nyanyi berarti Kak Excel lo juga mulai mendalami acting. Iya. Gimana cerita awalnya? Jadi itu baru beres Idol. Pas Baru kelar beres banget Idol iya. ya. Bulan Idol kan beres bulan Mei. Terus ya akhirnya kita mulai berkarir di dunia entertainment ini. Akhirnya bulan Juli akhir aku dapat tawaran casting untuk main sinetron. Tapi aku belum tahu judulnya apa waktu itu dan mainnya sama siapa. Akhirnya coba casting dan ya akhirnya stripping. Terus gimana perasaannya saat syuting akhirnya jadi pemain sinetron? Jujur kaku sih. Hah? Kaku. Kaku? Kenapa? Karena kan nggak buta banget kan sama acting tuh sebelumnya karena belum pernah nyoba. Maksudnya kalau seandainya kan kita di panggung pun harus berakting, kita yang sambil nyanyi Iya, gitu, bukan yang benar-benar kayak Real semuanya dengan semuanya mimiknya. dibergerakin, iya. Terus dan dapat peran yang super duper jahat tuh gitu, antagonis. Jadi wait, sutradara ini cowok soft spoken ini dapat pemeran antagonis tuh gimana ya? iya Oke. dapat peran antagonis yang ya lumayan nggak dapet lah bayangannya dia sejahat apa sih gitu. Terus ya udah akhirnya pelan-pelan belajar baru pelan-pelan mengerti juga lah sedikit demi sedikit gitu. Pelan-pelan lah ya sambil learning by doing kan Learning berarti by ya. doing, Oke, tepuk tangan dong guys. Gila, tadi ada yang kelewat guys. Aku belum nyebutin dia tuh idol bareng aku. Dia Iya. masuk Spekta. Top berapa? Top 11. Top 11. Makin lengkap aja ini ya, ya ampun. Waduh. Aku top chair. Top chair lah pokoknya gini. Katanya juga Excel abis syuting film, bener kan? Betul. Itu film apa? Terus perannya jadi apa? Judul filmnya Pulang Kampung. Iya, Pulang Kampung. Dan aku berperan sebagai Daniel. Daniel? Dan Daniel ini singkatnya dia adalah orang Batak lahir dan besar di Jakarta. Oh, oke. Itu catat ya guys ya. Nanti nonton ya. Harus nonton. Itu film sutradaranya siapa? Sutradaranya Bang Bene. Bang Bene. Produsernya? Ko Ernest Prakasa. Wow, tepuk tangan dong guys. Itu berarti temanya tema-tema daerah gitu ya? Iya, Batak gitu ya? iya. Berarti temanya Batak bener? Temanya Batak. Keren banget. Gimana rasanya pulang ke kampung sambil syuting? Jadi nggak ada beban sih syutingnya karena memang aslinya juga aku belum pernah pulang ke kampung Sama sendiri sekali? sama sekali. Kenapa? Belum sempet aja sih. Itu syutingnya berarti di Sumatera Utara. Sumatera Utara. Ya. Oke. Berarti kamu harus banyak ngomong bahasa Batak apa enggak di film itu? Nah kalau itu harus nonton aja. Oh iya, nonton guys. Tenang. Kira-kira di tahun ini kan? Semoga secepatnya. Secepatnya Semoga ya, 2026 akhir lah kali ya. Semoga secepatnya. Semoga secepatnya. Menurut Excel lo, orang yang bisa acting itu jago bohong apa enggak? Mungkin buat sebagian orang iya, termasuk aku, iya. Jago bohong. Iya. Kenapa? Kenapa kayak gitu? Karena kemampuan yang paling penting bisa dilakukan dalam orang yang suka berbohong adalah Acting. nah, Iya lagi bener ya. iya. Tapi nggak juga. Cuma maksudnya Kayak lebih terbantu aja gitu ya. mungkin bahasanya gini sih. Orang yang berakting bisa bohong kalau dia mau. Jadi lagi-lagi pilihan. Pernah nggak berarti nyoba kebohongan pernah. pakai Pernah. langsung nyoba kebohongan pakai acting gimana Pernah. misalnya Misalkan selain ke kayak- orang tua deh, jangan ke orang tua, misalnya ke orang. kalau orang ini sih lebih ke mungkin kalau lagi ngeprank, misalkan kayak apa sih waktu itu ada acara Idol Live kan. Terus ada yang terlambat. Nah, tradisinya itu kita harus marah. Oh. Kita harus prank dia. Terus dari semuanya yang ngeprank bercanda, aku yang prank marah sendiri. Oke. Sampai nangis anaknya. Ya ampun. Berarti dibawa sampai benar-benar ke sukma itu ya. Iya. Emosinya udah benar-benar masuk ke dalam. Sebenarnya lebih ke ketus aja waktu itu. Oh. Cuma dia nangis. Iya, kadang tapi kalau over actingnya malah kelihatan bohong Iya. nih. Tapi kalau misalnya ketus biasa malah Iya. lebih dapat nggak sih? Nangis, Nono nangis. Nangis. Ya ampun, iseng banget. Ngomongin soal acting nih. Excel lo ini kan
di MV-MV-nya yang aku lihat ini nih, di Amit-Amit dan juga Mana Sayapnya, suka berakting juga kan di MV-nya. Kalau misalnya ada tawaran lagi atau kedepannya kamu benar-benar jadi aktor Aduh, gitu kan, amin. mau nyoba acting di film genre apa yang pengen kamu explore nih? Romcom. Rom. Iya, cuman kayaknya itu kan yang lumayan, maksudnya itu di Indonesia lumayan banyak ya, romansa komedi. Mungkin aku pengen coba action kali ya. Action. Iya sih, Oke. gitu. Gantiin Joe Taslim ya katanya ya. Enggak dong. Apa ya? Kok gini ya? Bener gak sih? By the way, ini kan tempat pengiriman barang ya. Nih lihat nih, bongkar tuh kan. Jadi aku nggak apa-apa kan, agak-agak kulik-kulik dikit. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa dong. Barang apa sih yang pernah Axel lo beli pakai uang sendiri pertama kali? Sepatu sih, Sepatu. Oke. waktu itu masih SMA, terus dulu kan sempet reguleran, terus pertama kali megang uang, dan karena aku tahu kayaknya lebih baik pakai duit sendiri buat beli barang yang aku mau daripada pakai duit orang tua kan. Ya, akhirnya beli sepatu pakai duit sendiri. Itu pertama kali setelah nabung dari hasil reguleran. Gitu. Top. Tepuk tangan dong guys. Tapi salut banget sih, gila. Berarti perjuangannya tuh berasa banget gak sih? Beras. Beda banget ketika dibeliin sama beli pakai hasil keringat kita kita juga sendiri. jadi lebih appreciate sama barangnya, jadi Lebih kita dijaga. jaga. Bener Iya. banget. Gitu. Aduh. Tapi ada nggak barang yang kamu belinya tuh ngumpet-ngumpet dari orang tua? Gak ada sih. Selalu terbuka ya? Selalu terbuka karena duit yang pegang kan juga orang tua. Masa itu. Masa yang pas reguler yang megang orang tua? Lebih ke karena aku tahu aku boros. Ah. Jadi aku ambil berapa, sisanya kasih ke orang tua. Oh, tabungan private ya. Private ya. Kita kan udah berbincang banyak nih dari tadi, dari A sampai Z, sampai A lagi, sampai C, D, 1000, 2000, nah itulah. Ada apa rencana Excello ke depannya? Ya, semoga bisa makin Jaya! wah, makin jaya. Kaget tuh, Makin maaf ya. sustain karirnya, bertahan lama, amin. Terus bisa terus melihat ke Asia dan dibongkar. Amin. Jangan, bertambah terus. Amin. Terus juga bisa hadir ke pernikahannya ke Asia. Aduh, nggak mau. Bahagia. Jangan aku dong, Oh, kamu sorry, dong. sorry. Bahagian orang tua sih. Bagian orang tua, cepet dapat pasangan, ya nggak? Itu mengalir aja lah. Oke deh, maaf ya Excello, aku orangnya suka kepo nih. Paketnya aku bongkar-bongkar semuanya jadinya. Kita rapiin lagi ya. Ini sayapnya buat aku tapi. Enggak, atau kakaknya sekalian masuk aja biar bisa ke bawah ke Tangerang sekali. Oh, bisa ya dia ya. Oke, ini paketnya sayapnya beneran. Aku mau dibawa ke Tangerang tapi. Boleh. Ya serius. Sama keluarga aku boleh nggak? Siapin rumah satu ya. Boleh taruh aja sayapnya nggak apa. Udah sayapnya buat saya ya. Oke, kita packaging dulu ya. Ini Perfeksionis guys, dia orangnya. Terimang dulu ya. 18,9 derajat. wow, demam. Demam. AC itu. Oke, totalnya jadi 5.000. Di mana berarti? Chris bisa, ini bisa, Anu Bisa bisa. Iya, Anu bisa, ini bisa, Anu bisa. Di mana Krisnya, Kak? Nah, itu. Oke. Silakan nggak? Oh, Tuh kan kalau mau nyimpen foto aku bilang-bilang dong. ya, Kak. Wow, dilebihin loh. 100 perak. Makasih ya Kak ya. Makasih. Oke, nanti Baik. aku pastiin ini nyampe ke Tangerang. Oke. Ya. Jangan lupa kakaknya sekalian ya. Oh. Thank you ya, Kak. Bagaimana jadinya? Kalau ini nggak amit-amit dong. Iya. Kalau Tuhan bilang iya. Satu lagi apa yang tadi? Yang Mana sayap? sayapnya? Mana sayapnya gimana Kak? Mana sayapnya? Udah nggak sih, Kak? Oh iya itu. Thank you. Thank you. Dadah. Wah, tepuk tangan Bang Excello dong. Luar biasa. Wah, kerja lagi. Iya masih ditonton nih ya guys. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton. Aku berbincang-bincang membongkar Excello. Jangan lupa apa? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan juga share ke semua orang yang kalian kenal di dunia ini. Share.
biar gue cuan, biar CEO gue madam cuan. Share, kerja lagi.